Dan saya ingatkan kembali kalau persiapan, ketika kita tadi bilang PD, nyaman, itu datang mostly dari persiapan. Persiapan itu bukan hanya ketika kita mau tampil besok, kita siap-siap hari ini. Kita mau tampil nanti jam 12, kita siap-siapnya jam 9 pagi. Bukan cuma sekedar persiapan sebelum, tapi ketika kita praktis dalam berbagai kesempatan yang berbeda, itu juga adalah bagian dari persiapan tanpa kita sadari. Saya sempat ngomong ke teman-teman, tadi Mbak Rizkyani Putri, beliau adalah fasilitator utama kami sebenarnya ketika bidang public speaking. Tapi karena kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada agenda lain, saya mewakili. Sebenarnya boleh bocorin rahasia sedikit. Betul, saya beberapa kali jadi fasilitator di Sinergi Wijata, tapi bukan untuk topik public speaking. Tapi karena saya sudah sering ngikut ketika Mbak Rizkyani Putri lagi memfasilitasi jadi fasilitator dengan tema public speaking, saya menyerap. Itu bagian dari persiapan. Jadi jangan dikata kalau misalkan tadi suka lihat Raden Hanif scroll sosial media aja sebenarnya kan, cuma lihat konten, tapi kita menyerap secara tidak langsung karena kita tadi punya sosok yang kita favoritkan, sosok yang kita jadikan referensi, kita menyerap gayanya. Jadi ketika kita nanti benar-benar punya tampil, kita sendiri yang tampil, secara tidak langsung apa yang sudah kita serap kita keluarkan. Dan makin optimal lagi kalau misalkan memang tidak hanya diserap tapi dipraktekkan. Dan praktek itu tidak butuh nunggu tawaran panggung dari orang lain dulu, karena sekarang semua bisa menciptakan panggungnya sendiri. Betul? Semua bisa bikin konten, betul? Semua punya handphone, ada fitur kamera, bisa merekam dirinya sendiri. Kalau misalkan memang belum nyaman untuk upload ke sosial media, ya nggak apa-apa, latihan aja pura-pura. Saya suka tuh dengerin ketika saya hadir di suatu acara apapun ya, acara pernikahan, seminar, segala macam. Saya perhatikan, oh MC-nya ngomongnya kayak gini. Bisa saya tiru nih, nanti kalau misalkan saya sendiri yang tampil membawakan acara ini, kira-kira saya akan nanya seperti ini. Saya bikin skenario-nya dulu dalam kepala saya. Ketika saya punya waktu, bahkan kalau misalkan lebih baiknya lagi, teman-teman meluangkan waktu untuk praktek tiap malam, praktek aja MC. Tidak perlu publik, speaking aja di kamar nggak apa-apa karena kan praktek ya. Speaking aja di kamar, direkam, dilihat kembali. Oh, kayaknya mengevaluasi diri sendiri dulu. Kalau misalkan punya support system, ini kan support system ya, teman-teman sama-sama punya ketertarikan yang sama-sama punya minat yang beririsan, makin cakep lagi. Aku mau praktek, atau mau praktek bareng nggak? Kalau misalkan nanti kita jadi pembicara, kalau misalkan jadi MC, kayak gimana tektokannya? Tampilnya gantian ya, aku dulu, nanti kamu ngerekam sambil kamu kasih feedback, terus nanti kamu tampil, aku kasih feedback. Panggung bisa diciptakan. Tidak harus menunggu disodorin panggung dulu, baru, oh aku nggak bisa, aku belum jago public speakingnya karena aku tidak banyak kesempatan tampil. Nggak harus. Justru karena teman-teman kebetulan belum dapat banyak sodoran panggung, tapi sudah banyak berlatih, ketika panggung itu datang dari orang lain, tawaran itu datang, sudah terima penampilannya karena sering